Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanan ayyuhal tullab wa talibat bima'hadi husnil khatimah. Ad'ullaha lakum fi sihatin wa afiyatin. Al-liqa' al-thani ashar wa huwa al-mawdu' as-salatu 'alal janazati wa dafnul mayyit wal 'aza'u wal buka'u 'alaihi. Al-awwal as-salatu 'alal janazati bimakna salat jenazah. Wa yukabbiru 'alaihi arba'u takbiratin. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula wa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah wa yad'u lil mayyiti ba'da tsalitsah fayaqulu Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'an lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi birahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa adabihi wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an janbayhi wa laqihi birahmatikal amni min adabika hatta tab'athuhu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaqulu fi rabi'ati Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa yusallimu ba'da rabi'ah. Santri-santri husnul khatimah yang Ustadzah banggakan, Ustadzah yakin antum dan antuna semua sudah paham dengan tata cara sholat jenazah. Tapi tidak ada salahnya kita kembali membahas tentang tata cara sholat jenazah pada kali ini. Untuk pelaksanaan sholat jenazah hanya ada 4 takbir dan tidak terdapat di dalamnya ruku maupun sujud. Setiap takbir ada bacaan tersendiri. Mari kita bahas bersama setiap bacaan pada takbir-takbir yang dilaksanakan ketika sholat jenazah. Takbir yang pertama setelah Allahu Akbar, maka seluruhnya membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, seluruhnya membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Dan pada takbir yang ketiga, membaca doa untuk si mayit, yang mana doa yang dicontohkan tadi mungkin beberapa tidak kita gunakan. Namun ada juga doa yang sering kita gunakan ketika takbir yang ketiga ini, yaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Santri-santri semua bisa membaca contoh salah satu doa pada takbir ketiga yang tadi Ustadzah bacakan, dan ini adalah terjemahannya. Ya Allah, ya Rabb kami, ini adalah hamba-Mu dan anak laki-laki hamba-Mu. Dia telah keluar dari dunia dan luasnya dunia, dan yang dicintainya dan kekasih yang dicintainya menuju alam gelapnya kubur dan sesuatu yang akan ditemuinya. Dia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Satu,
tidak ada sekutu bagimu, serta ia menyaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Dan Engkau lebih tahu, ya Allah, dia telah menempat di sisi-Mu dan Engkau adalah sebaik-baik tempat untuknya. Dia sekarang membutuhkan rahmat-Mu dan Engkau adalah zat yang kaya atas siksaannya. Kami datang kepadamu berharap sebuah pertolongan untuknya. Ya Allah, bila dia baik maka tambahkan kebaikannya, dan bila dia jelek maka ampunilah dia dan temukan dia sebab rahmat-Mu, ridho-Mu, dan selamatkan dia dari fitnah dan adab kubur. Dan luaskanlah kuburnya, sisihkan tanah dari sekitarnya, dan temukanlah dia dengan rahmat-Mu dan keamanan dari siksa-Mu, sampai Engkau bangkitkan ke surga-Mu dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang paling penyayang. Kemudian pada takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Doa yang keempat ini ditujukan untuk si mayit dan untuk kita yang melaksanakan sholat jenazah, yang artinya, ya Allah, jangan Engkau tahan pahalanya dan selamatkanlah dia, dan janganlah Engkau fitnah setelah kepergiannya, dan ampunilah kami dan dia. Setelah 4 takbir ini selesai, maka kita yang mengerjakan sholat jenazah mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Selesailah sholat jenazah. ويدفن في لحد مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق ويقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجسس ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شك جيب ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة. Seorang mayit dikuburkan di lubang liang lahat menghadap ke arah kiblat, dan di bagian kepalanya disandarkan dengan sesuatu yang empuk atau yang lembut, biasanya dengan pelepah pisang atau dengan tanah liat yang digundukkan. Kemudian disunahkan bagi siapa yang meletakkan mayit di liang lahat dengan mengucap Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dengan menyebut nama Allah dan mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si mayit dibaringkan di dalam kubur setelah liang lahatnya tadi disesuaikan dengan tinggi dan lebarnya orang tersebut. Kemudian bagian liang lahatnya ditutup dengan papan ataupun dengan pelepah pisang. Jangan lupa yang meletakkannya kemudian naik ke atas, dan kemudian kuburan tadi ditimbun dengan tanah. Dan di sini disampaikan wala yubna alaihi, tidak boleh membangun bangunan apapun di atasnya, wala yujassasu, dan tidak boleh pula di semen. Ya. Kemudian apakah hukumnya menangisi mayat? Menangisi mayat hukumnya dibolehkan, asalkan tidak meraung-raung ataupun tidak sampai merobek-robek baju. Mungkin kalau di Indonesia ada yang sampai guling-guling, nah yang seperti itu tidak diperkenankan. Kemudian wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi. Kita disunahkan untuk bisa menghibur keluarga si mayit sampai 3 hari setelah dikuburkannya si mayit tersebut. Dan apa hukumnya menguburkan 2 mayat dalam 1 lubang atau liang lahat? Maka hukumnya tidak diperbolehkan kecuali untuk suatu keperluan. Apa maksud keperluan di sini? Contohnya, pada saat musibah tsunami atau gempa bumi yang meninggal kemudian banyak sekali, maka hal ini membuat tidak memungkinkan untuk menggali 1 lubang dan 1 liang lahat satu persatu, karena dikhawatirkan terjadi pembusukan terhadap mayat-mayat yang lain.
Untuk seperti ini, untuk kebutuhan atau keperluan seperti ini, maka diperbolehkan dalam satu kuburan dikuburkan beberapa mayit. Namun jika tidak ada suatu keperluan, hukum menguburkan 2 mayit dalam satu kuburan adalah tidak diperbolehkan. Hasanan, alhamdulillah, materi pembelajaran ke-12 ini telah berakhir. Kita selesai di bab sholat, alhamdulillah, dan insyaallah akan bertemu selanjutnya di bab zakat. Jazakumullah ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.